kalau orang Batak menjadi pelayan itu, nah misalnya mengantarkan sop, Ya. jempolnya udah ada di dalam sop. Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusudi dengan pinoperni halak Batak dan seluruh bangsa Indonesia. Jolo nirtip sanggar, asabain huru-huruan. Jolo sinukun marga, asabinoto partuturan. Saya seperti biasa, Sukirman, bincang lai Kirman. Hari ini kita khusus mempunyai tamu istimewa, Profesor Dr. Uli Kozok. Beliau sekarang adalah staf pengajar, profesor di Universitas di Hawaii. Tetapi beliau ini buat semua para antropolog, filolog, orang-orang yang belajar sejarah, khususnya tentang Habatahon, ikut dibutuh hamu warni Uli Kozok. Pak Uli Kozokon lahir dohot asalnya dong dari Hamburg. Hamburg ini dengan hamburger ada urusannya, dengan makanan hamburger. Ada ya, barangkali dari sana awalnya Asalnya, ya. asal usulnya dari sana. Nah, jadi kota hamburger di dunia itu Hamburg di Jerman. Tapi beliau juga kemudian pernah menjadi peneliti dan mahasiswa dan juga menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara. Di Fakultas apa, Prof? Di Medan dulu? Sastra. Fakultas Sastra. Dan kemudian beliau merantau ya setelah tamat menjadi orang di New Zealand atau di Selandia Baru di Auckland ya. Dan sekarang beliau menjadi guru besar atau dosen di Universitas Hawaii. Ini luar biasa Pak Uli Kozok. Horas, opung. Horas. Jadi adong manuk ketua una baruon. Bapak Sukirman wong Jowo, saya orang Jawa. Asal kakek saya dari Purworejo, Prof. Dari Jawa Tengah. Terus dia bilang, kenapa Pak Sukirman bisa bahasa Batak? Saya bilang, orang Barat pun pandai bahasa Batak. Inilah Pak Uli Kozok. Saya mau tanya Pak Prof, Bapak sangat dikenal sebagai filolog, sejarah, dan ahli linguistik, terutama juga tentang bahasa Batak, termasuk huruf-huruf Batak. Yang saya mau tanya sedikit, mengapa Prof tertarik dengan kebudayaan Indonesia, khususnya Batak? Apa alasannya ini? Itu sebenarnya asal usulnya ketika tahun 1981 saya pertama kali ke Indonesia. Dan ketika saya mau kembali ke Eropa, teman seperjalanan jatuh sakit. Jadi dia harus dia rawat di rumah sakit di Medan. Dan saya harus menunggu. Ya. Dan saya menunggu ya, saya tidak mau menunggu di Medan, tetapi saya menunggu di Brastagi. Oh. Dari Brastagi kan dekat ke Medan. Ke Medan. Ya. Ini kawan kita ini orang Jerman juga. Ya, iya. Ya, oke. Dan itu barangkali saya ada. Pokoknya beberapa minggu saya di Brastagi. Dan saya bukan hanya di Brastagi, tetapi mengadakan juga perjalanan masuk ke kampung. Dan disitulah saya mulai tertarik. Lalu tahun 81 juga kebetulan ada konferensi di Hamburg. 81. Dan konferensi itu khususnya untuk budaya Batak. Oh. Dan itu diselenggarakan oleh seorang profesor yang memang menaruh minat pada Batak. Oh. Jadi ketika saya mendengarnya, saya gabung dengan konferensi itu. Lalu di situ saya banyak berkenalan dengan yang sekarang menjadi kolega saya, peneliti bahasa sastra dan budaya Batak. Orang-orang agama juga barangkali dari gereja? Gereja tidak. Karena itu kan murni masalah ilmiah ya. Ya. Oke. Jadi awalnya tadi
bagaimana Prof. Uli Kojok bisa memilih kota Medan atau memilih Sumatera Utara pada waktu itu? Apakah karena teman atau karena membaca atau karena pengaruh sejarah penjajahan? Oh ya, waktu itu kan saya tahu di Indonesia ada Danau Toba dan saya ingin melihat Danau Toba. Jadi tujuan kami yang utama itu sebenarnya Danau Toba. Danau Toba. Nah kemudian disitulah teman seperjalanan itu jatuh sakit dan kota yang paling dekat itu Medan. Medan, oke. Ya, dan kebetulan ketika saya di Hamburg, saya juga bertemu dengan dosen dari USU, dan setelah itu saya melamar menjadi mahasiswa tamu dalam rangka pertukaran mahasiswa gitu. Jadi saya kuliah jadi awalnya saya kuliah di Hamburg 81 sampai 83. 83 itu saya pindah ke USU, 83 sampai 85 saya di USU. Jadi amata upung Profesor Uli Kojokon heado sebagai mahasiswa tamu di Universitas Sumatera Utara. Jadi bangga sebetulnya sebagai salah satu alumni, mereka punya banyak teman ya. Saya juga alumni USU, Prof, tapi Fakultas Pertanian. Saya tamat di tahun 83. Waktu itu. Ya. Berarti Prof datang, saya tamat. Tapi saya kemudian menjadi pengajar di Fakultas Pertanian. Dari mulai 83 sampai tahun 2010. Prof, tulisan Batak. Itu ada berapa abjad ya, alfabetnya. Kalau tulisan Jawa kan Hana Caraka, Data Sawala, begitu kan. Ini saya lihat kami sebagai generasi baby boomer juga kita ini tidak begitu beda saya lihat. Tapi kata orang, kalau tulisan Jawa, kalau dipaku, dikasih titik itu dia keras bunyinya. Sehingga kalau dipangku, jadi dikasih koma, tulisan Jawa itu lembut. Katanya begitu. Situ sebabnya katanya orang Jawa tidak bisa dikerasin. Kalau orang Jawa dikasih keras, dia akan marah. Tapi kalau dia mau bikin lemah orang Jawa, dia harus dipangku, dia lus. Nah, dari segi tulisan Batak misalnya atau tulisan Jawa atau yang lain-lain yang Prof pelajari, apakah ada korelasi antara bentuk tulisan ini dengan budaya, tabiat atau perilaku atau behavior orang itu? Saya kira tidak ada. Itu memang kadang-kadang diciptakan orang seolah-olah ada korelasi, ada hubungan. Kalau saya sendiri tidak percaya. Tetapi yang menarik itu bahwa aksara Batak dengan aksara Hana Caraka Jawa itu asal-usulnya sama. Jadi asal-usulnya itu dari aksara Kawi. Kawi, jadi Sanskerta itu? Kalau Sanskerta itu bukan tulisan, Sanskerta itu bahasa. Ya. Jadi Sanskerta itu bisa ditulis dengan Dewanagari, bisa ditulis dengan Pallava. Pallava ya. Dan itu Pallava yang dari India Selatan. Itu yang datang ke Nusantara dan lama-kelamaan berubah menjadi Kawi. Jadi asal usulnya memang dari Pallava, dari India menjadi Kawi, lalu Kawi itu melahirkan Sunda, Batak, barangkali juga Sumatera Selatan. Hubungan itu tidak begitu jelas, dan Jawa dan Bali. Makanya saya melihat, Prof, misalnya kalender Batak, ya itu dia punya tanggal itu misalnya Artia, bilang bulan ya, Artia, Suma, Muda, terus Anggara, terus Boraspati, Sukra, ya. Tula itu bulan 15 itu Tula, ya. Nah, itu sama dengan yang ada di dalam kitab Primbon Jawa. Karena itu semua dari bahasa Sanskerta. Sanskerta. Jadi di situ nampak pengaruh Hindu sebetulnya
dari baik Jawa dengan Batak ini dulu ada ya. Iya. Karena di sini namanya Boraspati, di Jawa namanya Respati. Nah, di sini di Batak namanya Sikora, di Jawa namanya Sukra. Nah, ya. Anggara sama, sana pun Anggara. Nah, jadi saya makanya sering berkata, sebenarnya ini semua saudara saya bilang, karena pengaruh Hindu. Cuman di Batak candi-candinya itu ada di Portibi, ya, di Padang Lawas. Kalau di Jawa kan ada Prambanan, Hindu, Borobudur, Buddha begitu. Nah, itu tadi mengenai tulisan tidak ada korelasi antara culture atau behavior ya, tapi menarik dari Kawi asalnya. Oke, kalau dari segi tabiat ataupun perilaku, orang Batak ini keras, tegas, tapi frankly speaking, ngomong jelas, biar Batak Karu, biar Batak Toba, biar Batak Dairi. Sedangkan orang Jawa biasanya lembut. Ini kalau berkawan selalu sama ya, tapi orang Batak sering menipu orang Jawa. Saya udah tuh halak kawan, mau halak Batak mati di Peranganan, mau halak Jawa mati di Panggagatan. Ya, jadi orang Batak itu mati berangan-angan, menghayal, orang Jawa mati bekerja di ladang itu saya bilang. Kalau yang Pak Uli suka ya, berkawan dengan orang Batak itu biasanya di bidang apanya? Makanannya kah, tata bahasanya kah, omongannya kah, suaranya yang keras kah, atau apa yang Pak Uli banyak berkawan dengan bangsa-bangsa lain? Maksudnya sifat ya yang impresif, yang impresif ya. Yang saya suka. Saya kan awalnya datang ke sini sebagai peneliti. Ya. Nah, bagi seorang peneliti, kalau misalnya kita meneliti di Jawa, itu agak sulit untuk mendapatkan membongkar informasi, rahasia orang. Itu agak sulit. Tapi kalau di Batak itu boleh dikatakan itu gampang sekali, karena mereka itu tidak bisa menyembunyikan rahasianya, akan terbongkar juga, dan pasti ada yang akan memberitahu kepada saya sebagai peneliti. Jadi itu yang enak, kita bisa sebagai peneliti bekerja dengan orang Batak itu relatif enjoy, sederhana ya. Jadi odo na perlu di saat kami tu sudah pino pernah halak Batak, mungkin tujuh nyari orang Batak bisa menjadi sumber ya, literasi, ya, apakah budaya, apakah bahasa, apakah kesenian, karena orang Batak ekstrovert barangkali ya, dia frankly speaking, peneliti suka. Nah, kalau peneliti datang ke Batak, meloroh ke halak peneliti tu halak tu Batak, gak bililing doh lagi tinggal di kita, lama tinggal. Katakanlah sebagai peneliti, mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau bertahun-tahun. Tadi ada misalnya, saya baca buku, Prof, ada 17 lebih sarjana yang menulis tentang Batak. Semua orang dari Eropa, kebanyakan. Ya. Mulai dari Porogowan, mulai dari Pandertuk, mulai dari siapa itu, Kesten atau siapa itu, ya, banyak. Ya. Itu artinya malah lebih banyak orang Eropa menulis disertasi daripada orang asli Indonesia. Saya catat ada 17 yang Eropa sampai dengan tahun 2012 gitu. Tapi kalau yang Indonesia sendiri paling-paling 7 disertasi ya. Nah, ini tentu menarik. Oleh sebab itu saya ingin minta kesan. Sekarang ini ada 3 buku yang ditulis oleh seorang wartawan namanya Pak Robin Manulang, namanya Hita Batak. Itu macam textbook 3. Jadi dia mulai dari Trisila Batak. Jadi Trisila Batak ini digambarkan orang Batak itu marhaporsean tude Batak. Jadi berkeyakinan kepada Tuhan. Kemudian martutur dalihan natul. Nah, kemudian yang ketiga marparangai anak boruni raja. Jadi dia berperangai, berkelakuan seperti anak dan buru raja. Nah, kata orang, Prof,
karena dia itu berperangai, perilakunya seperti anak raja, katanya sulit dia melayani orang. Karena raja itu dilayani. Nah, jadi kalau mau jadi tourism development, bukan hanya sulit melayani orang, mustahil melayani. Nah, jadi katanya begini, kalau raja kan dia harus diberi semua, ya minumannya diantar. Jadi ketika dia disuruh mengangkat tasnya turis, dia tuh gengsi. Nah, berbeda dengan suku-suku yang lain. Bagaimana ini? Ini kan menjadi blok nih ya, menjadi handicap untuk memajukan tourism. Ya, memang. Nah, bagaimana nasihat Profesor untuk itu? Nah, dan pada umumnya itu memang benar. Tetapi ada juga pengecualian. Ya. Jadi saya ingat itu sebuah salah satu hotel yang paling tua di Tuk-Tuk. Di Tuk-Tuk ada apa namanya? Carolina. Carolina. Iya, Carolina. Ya. Carolina itu di Tuk-Tuk Siadong. Iya, dan dimiliki oleh seorang Batak. Iya. Yang saya tidak tahu apa pemiliknya itu masih hidup atau. Ya, mungkin sudah generasi anak. Pokoknya saya pernah itu cerita dengan dia. Ya. Dan saya juga bertanya karena saya lihat itu saya mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, tetapi juga hotel itu betul-betul semuanya itu necis, semuanya itu bersih. Dan teratur. View-nya juga bagus. Ya. Jadi ternyata itu kan menunjukkan bahwa orang Batak itu juga bisa lah kalau memang dilatih ya. Jadi walaupun secara umum dia memang pada awalnya kalau orang Batak menjadi pelayan itu, nah misalnya mengantarkan sop, ya, jempolnya udah ada di dalam sop. Jadi ondo na polusi begion siya profesor ya. Itu bukan hanya sekali. Oh, lepat taruhon sup daba. Masuk do tangannya itu ahon. Tusupon ya. Jadi masuk jempolnya. Jadi ini tentu menjadi catatan buat kita alay, tapi menurut Prof pengalaman dang sudi songoni. Artinya adanya tadi dibilangnya yang masih diingatnya walaupun sudah berpuluh tahun ditinggalkannya, ada tempat itu Carolina di Tuk-Tuk, ingat saya. Oleh sebab itu barangkali teman-teman yang lain boleh bertanya, boleh manukun hamu tu Carolina. Ada yang halaki gak bisa pedingat oleh Profesoron sampai itu sonari.